Hello everyone, let me introduce myself. My name's Amdayan Panyalai and you can call me Yan and you can call me Sir. I am one of the lecturers at Faculty of Economics Trisakti English Center. I hope to see you sometime here and enjoy the training for TOEFL preparation, IELTS and so on. See you soon. Hello everyone, welcome again to our TOEFL preparation class. Today we're going to be focusing on part 2, which is structure and written expressions. Probably most of you have been familiar with section 2, structure and written expressions, but probably some might not. And I think it's time for me to, before we go further, to explain to you, to remind you once again of what you face, what you have in part 2, structure and written expressions. In this part, you are dealing with two sections, section A and B. Section A contains 15 questions for questions 1 through 15. And section B, there are 25 questions for questions 16 through 40. The two sections are different one to another. Now, let me explain to you further about what you have in section A. In section A, this section is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for, standard written English. In section A, you will be given 15 questions or 15 problems covering various language points, covering various topics. And following each question are 4 options, A, B, C, and D, that you have to choose one of them as the best answer to the question. One of the things that you need to pay attention to in this section A, is you have to analyze the question and then you have to choose one of the 4 options, A, B, C, and D, which best completes the sentence or which best completes the problem as the best answer. So you've got to do lots of analysis. You have to have some fundamental understanding of how to analyze that particular question in this section. The question is varied. It could be about agreement between subject and verb. It could be about a positive. It could be about independent clause, subclauses, about inverted sentence, reduced clauses, parallelism, comparison, and so on, so on, so on. There are lots of topics covered in this section. Now, let's begin with section A. You have 15 questions or 15 problems here, and each problem is followed by 4 options, A, B, C, and D, and you have to choose the one that best completes the sentence. Now, let's have a look at an example. We've got an example here. The following 15 questions are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see 4 possible words or phrases marked by A, B, C, or D. And you've got to choose one word or phrase that best completes the sentence. And then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Now let's have a look at the following example. In this example, the sentence is, the president blank the election by a landslide. The president blank the election by a landslide. If we analyze this sentence, we know that this sentence
has a subject, which is the president, and the election as an object, and by a landslide is a prepositional phrase. We know that this sentence does not have any verb, so we need a verb to complete this sentence to make it correct. And if you look at the four options here, the option that contains verb only is option A, want. Yeah, so want, option A, is the best answer that completes the sentence. So the sentence becomes, the president won the election by a landslide. Why not B? If you look at B, B contains subject and verb. We don't need a subject here, we only need a verb. As well as yesterday, C, and D. Yesterday is not a verb, but it's adverb of time or time signal. And then option D, fortunately, is not a verb either. It's adverb of manner. So the only verb that best completes the sentence here is option A, want, which is the past form of wind. So that's the way how you analyze the question in order to find the answers. Are you ready to do the following tests? Right, now let's begin with section A. There are 15 sentences here, and you have to choose the one that you believe best completes the sentence. Let's get started. All right, everyone, I'm sure you've got some ideas about what I've just explained to you. Now let's get started with question 1. Now if you look at this sentence, the sentence begins with blank, the complexity of the project, comma, the team managed to complete it ahead of schedule, comma, which impressed the stakeholders. If we analyze this sentence, we know that this sentence has an independent clause. The team managed to complete it ahead of schedule. And then followed by a relative clause or an adjective clause, which impressed the stakeholders. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalimat ini sudah ada induk kalimatnya, yaitu the team managed to complete it ahead of schedule. Kemudian dijelaskan oleh anak kalimat, which impressed the stakeholders. Nah, kalau demikian, kalimat yang kosong yang sebelumnya adalah anak kalimat, karena induk kalimatnya sudah ada, yaitu the team managed to complete it. Anak kalimat rumusnya adalah selalu dimulai dengan konektor, kemudian diikuti oleh subjek dan verb. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian yang kosong ini, ya, belum ada anak kalimatnya, dan kalau kita perhatikan, the complexity of the project, complexity itu adalah kata benda dan kita anggap bisa sebagai subjek. Of the project itu adalah prepositional phrase. Jadi kalau kita pilih sebagai anak kalimat, maka tentunya tidak lengkap karena yang ada sini adalah complexity sebagai subjek, kemudian verbnya tidak ada. Karena itu sebelum koma ini bukanlah anak kalimat. Karena kalau anak kalimat harus ada konektor dan ada subjek, ada verbnya. Sementara di sini yang ada hanya subjeknya, yaitu complexity. Verbnya tidak ada. Kalau dalam kasus seperti ini, apa yang kita lakukan? What should we do? We know that as a dependent clause bagi anak kalimat, we cannot use anak kalimat here. Ya, karena itu pilihan yang lain adalah karena complexity ini adalah kata benda, ya, bukan anak kalimat, maka yang harus kita pilih di sini adalah bukan konektor, tapi harus preposisi yang kita pilih. Nah, kalau kita lihat pilihannya ada, di sini cuma ada dua preposisi yang diberikan, yaitu a, despite, dengan d, in spite. Dua-duanya ini adalah preposisi yang memiliki makna yang sama. Ya, tetapi in spite ini tidak utuh. Ya, yang benarnya adalah in spite of. Despite atau in spite of. Karena itu pilihan D, in spite, tidak lengkap. Karena itu jawaban yang bisa kita pilih adalah yang A, despite. Ya, pilihannya dua, despite atau
in spite of. Sedangkan pilihan B dan C, although dan because, itu adalah konektor. Di sini kita tidak butuh konektor, tapi yang kita butuhkan adalah preposisi. Ya. Jadi untuk jawaban pertama, soal pertama jawabannya adalah A. Ya. Now let's go on to number 2. If you look at sentence 2, this sentence begins with not until the final chapter of the book, then blank, the true identity of the protagonist, which left the readers in awe. Nah, kalimat bisa kita kategorikan sebagai kalimat normal atau natural, yaitu subjek diikuti oleh predikat atau subjek diikuti kata kerja dan komplement atau pelengkap, bisa berupa objek, keterangan waktu dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kalimat dalam bahasa Inggris yang kita sebut bukan sebagai kalimat natural atau normal, tapi sebut dengan kalimat inversi atau inverted sentence. Mungkin kalian pernah belajar di bahasa Indonesia di SMP SMA, ada yang namanya kalimat terbalik atau inversi. Jadi not until ini adalah salah satu ekspresi yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat terbalik atau inverted sentence, bukan natural sentence, bukan kalimat normal, tapi kalimat terbalik. What does it mean by inverted sentence? Apa yang dimaksud dengan kalimat terbalik? Kalimat terbalik, ya, definisinya adalah kalimat yang kata kerja dulu atau kata bantu dulu atau to be dulu baru diikuti oleh subjek atau pelaku. Ya, sebenarnya dalam komunikasi sehari-hari kita sering menggunakan kalimat terbalik ini, ya, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, nah ini salah satunya. Nah, karena not until ini tentunya banyak ungkapan-ungkapan lain ya juga merupakan ciri-ciri kalimat terbalik. Kita bisa lihat sini, nanti akan saya berikan lebih jauh tentang beberapa kata-kata yang merupakan ciri-ciri kalimat terbalik, ya. Nah, kalau kita lihat pilihannya ada, not until the final chapter of the book. Perhatikan, not until adalah ciri-ciri kalimat terbalik. Artinya setelah the book ini, kalimatnya harus dibalik, yaitu kata bantu dulu, baru subjek, ya. Nah, kalau kita lihat pilihan yang ada, yang A, the readers discovered, ini kalimat normal atau natural sentence. Mulai dengan subjek, kemudian verb, discovered. Demikian juga yang C, the readers discovered. Ya, ini juga kalimat normal, cuman tensesnya saja yang berbeda. Demikian juga dengan D, the readers had discovered. Ketiga-tiganya, A, C, dan D ini adalah kalimat normal atau natural sentence, ya. Yang A menggunakan tense past tense, yang C-nya present tense, ya, yang D-nya past perfect. Satu-satunya pilihan yang menggunakan pola struktur kalimat yang terbalik adalah yang B. Ya, did the readers discover? Jadi kalau saya baca secara lengkap, not until the final chapter of the book did the readers discover. Ya, terbaliknya yang mana? Terbaliknya karena kalimat ini dilanjutkan dengan kata bantu did, baru kemudian subject the readers, kemudian baru verb discover. Ya, dan masih banyak kata pengantar lain yang menunjukkan bahwa kalimat itu terbalik. Ya, di sini kebetulan saya menggunakan not until, ya. Bisa juga kata-kata yang negative expression yang lain selain not until, misalnya rarely, ya, setiap kalimat dengan rarely, seldom, scarcely, hardly ever, barely, no sooner, ya, little, dan masih banyak kata-kata lain. Kalau dimulai dengan kata tersebut dan kalimatnya dilanjutkan tanpa koma, maka kalimatnya harus dibalik, ya. Karena itu sebut dengan inverted sentence, atau dalam bahasa Indonesia kalimat inversi atau terbalik, ya. Oke. Dan ini hanya satu jenis dari kalimat terbalik yang dimulai dengan ungkapan negatif. Masih banyak kalimat terbalik, ciri-ciri kalimat terbaik yang lain, ya, yang dimulai dengan prepositional phrases dan lain sebagainya, ya, comparison, conditional if dan lain sebagainya. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 3. Kalimatnya berbunyi the research paper, ini subjek, kemudian ternyata verbnya juga ada, yaitu has been published. Berarti sebagai sebuah induk kalimat atau independent clause, kalimat ini sudah benar. Tetapi ada di tengah-tengahnya yang mencoba menjelaskan research paper yang mana. Nah,
di tengah-tengahnya ini kita bisa gunakan yang namanya anak kalimat, jenisnya adjective clause atau relative clause, yang fungsinya menjelaskan paper tadi. Research paper, makalah penelitian yang mana? Nah, makalah penelitian yang ditulis oleh tim international scientists. Ya. Nah, saya sudah jelaskan bahwa anak kalimat dimulai dengan konektor. Ya. Jadi kalau kita menggunakan relative clause atau adjective clause ini, maka kita menggunakan pola konektor diikuti oleh to be, ya, kata kerja be diikuti oleh verb ketiga. Ya, bentuk pasif. Research paper yang ditulis. Jadi kita menggunakan pola kalimat konektor tambah kata kerja be tambah verb ketiga. Ya. Jadi yang sebenarnya adalah the research paper which was written, ya, which was written, yang ditulis by a team of international scientists. Nah, ternyata pilihan which was written-nya tidak ada. Ya. Adjective clause atau relative clause yang utuh tadi sebagaimana saya sampaikan, harusnya which was written, ternyata pilihannya tidak ada. Di sini ada di pilihan D, which written, to be-nya nggak ada. Ya, missing, was-nya missing, jadi bukan pilihan. Terus, yang A juga, was written, nggak ada konektor which-nya. Kalau gitu, A bukan, D juga bukan. Ya. Terus, bagaimana caranya? Karena anak kalimatnya nggak ada. Nah, dalam kasus ini, ketika anak kalimatnya atau adjective clause-nya tidak utuh, maka pembuat soalnya akan menggunakan pola reduce adjective clause, yaitu adjective clause atau relative clause yang direduksi, disingkat. Ya, cara menyingkatnya bagaimana? Gampang sekali. Ya, caranya adalah kita pertama bisa menggunakan verb ing atau menggunakan verb ketiga. Nah, kita lihat, coba kita lihat sini, research paper yang ditulis. Berarti research papernya aktif atau pasif? Kalau dia aktif, kita pakai verb ing atau verb ing. Ya. Kalau dia pasif, kita langsung pakai verb ketiga atau past participle. Ya. Jadi, we have two options. We use verb ing or present participle if the noun being modified or described is active, and we use past participle or verb 3 when the noun or the person being described is passive. Nah, kalau kita lihat kalimat di sini, the research paper yang ditulis oleh tim, berarti bermakna pasif, ya. Karena itu kita langsung menggunakan bentuk verb ketiga atau past participle sebagai bentuk dari reduksi, ya, bentuk singkat dari relative clause atau adjective clause tadi. Karena itu jawabannya adalah C, ya. Oke, berikutnya nomor 4, kalimat ini dimulai dengan the more effort you put into your studies, you will perform in your exams. Ya. Ini kalimatnya berkenaan dengan double comparative. Ya. Kalian mungkin sudah familiar dengan bentuk perbandingan, ya, positif, comparative, superlatif. Ya. Bentuk perbandingan, ya, kita will be exploring more about this next time. Tapi di sini bentuknya sangat spesial. Dia kita sebut dengan istilah double comparative, ya. Double comparative artinya kedua-duanya menggunakan bentuk komparatif, dan satu hal yang harus diingat, biasanya artikel atau kata sandang the itu digunakan untuk bentuk superlatif. Misalnya the best, the tallest, the most beautiful, the most difficult. Ya, kita menggunakan the untuk bentuk superlatif, untuk bentuk paling. Dan kalau tidak pakai the, maka kita salah. Nah, di sini unik, di soal nomor 4 ini, kita justru menggunakan bukan superlatif, tapi komparatif. Untuk perbandingan, menggunakan the. Karena itu bentuk ini sangat spesial, kita sebut dengan bentuk double comparative. Menggunakan the, tapi yang mengikutinya adalah komparatif, ya, bukan superlatif. Nah, ini bentuknya harus setara. The diikuti komparatif, koma, berikutnya juga harus the diikuti bentuk komparatif juga. Nah, kita lihat di sini, the more effort you put into your studies, makin banyak upaya yang Anda keluarkan dalam studi Anda, ya. Kita lihat sini bentuk komparatif adalah the more effort. Koma, maka akan lebih baik hasilnya. Kurang lebih gitu, ya. Nah, setelah koma kita juga harus menggunakan bentuk komparatif, ya. Di sini baik atau kata sifat baik
yaitu good, kita rubah menjadi bentuk komparatifnya. Kalian masih ingat, bentuk komparatif dari good adalah better. Tapi ingat, karena ini bentuk double komparatif, jangan lupa kita selalu menggunakan kata the di depannya. Kalau tidak pakai the, makan salah. The diikuti bentuk komparatif. Komparatif dari good adalah better. Karena itu, kalimat yang bisa melengkapi ini adalah the better you will perform in your exams. Ya, jadi pilihan tepatnya adalah bravo. The more effort you put into your studies, the better you will perform in your exams. Ya, oke. Right, Pak, kalau yang A gimana? Better. Salah. Karena saya bilang tadi bahwa bentuk double komparatif itu harus selalu dimulai dengan artikel atau kata sandang the. Ya. Jadi hal-hal yang kecil spesifik sekalipun itu sangat kita perhatikan. Karena itulah yang kadang-kadang menjadi yang mereka ujikan pada kita. Apakah kita mampu mendeteksi mana hal-hal kecil yang membuat sesuatu itu menjadi salah, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini kita perhatikan dimulai dengan kata blank, ya, blank kosong, kemudian the heavy rainfall, the construction work continued without any significant delays. Kita bisa lihat di sini bahwa setelah koma itu adalah induk kalimat, yaitu the construction work, pekerjaan berkaitan dengan konstruksi, continued, ya, terus berlanjut, without any significant delays. Itu prepositional phrase. Ini kalimatnya utuh, ya, kalimat induknya utuh, ya, kalimat induknya ada dan utuh, dan sebenarnya kita cukup sampai di sana sebenarnya. Tapi kita dites dengan memberikan ada klausa lain yang harus kita lengkapi. Karena ini adalah induk kalimat, maka sebelum koma ini seharusnya anak kalimat. Anak kalimat, sebagaimana sudah sampaikan, selalu mulai dengan konektor, subjek, dan verb. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, konektor dalam soal ini tidak ada. Ya. Kemudian, the heavy rainfall itu katakanlah subjek, tapi verbnya nggak ada. Karena itu kita tidak bisa melengkapi nomor 5 ini dengan anak kalimat. Ya. Terus kalau tidak anak kalimat, pilihannya apa? Pilihannya adalah kita menggunakan preposisi, ya, karena kalimat setelahnya itu adalah the heavy rainfall. Ini adalah noun atau frase. Jadi noun atau frase itu didahului oleh preposisi, ya. Sedangkan kalau konektor dia harus diikuti oleh subjek, kemudian ada verb lagi, ya. Dalam hal ini tidak ada verbnya, maka kita harus menggunakan preposisi. Nah, kalau kita perhatikan dari 4 opsi yang ada, preposisi itu hanya ada 2. Yang pertama adalah yang A dan B, in spite of. Yang kedua adalah despite of. Sedangkan C dan D, although dan even though, itu adalah konektor atau kata penghubung. Ya, what we need here is not connector but preposition, and there are only 2 prepositions here, A and B, in spite of and despite of. Nah, kedua-duanya preposisi. Yang mana yang kita pilih? Yang pilihan A ini in spite of itu preposisinya utuh. Sedangkan despite, ya, itu tidak boleh diikuti of, ya, karena despite itu sudah utuh. Jadi in spite of sama dengan despite, ya. Jadi despite of itu tidak boleh, ya, cukup dengan memilih despite saja, ya. Karena itu jawaban yang benar adalah yang A, in spite of, ya. Kalau B seharusnya despite saja, nggak boleh despite of, ya. Lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya mirip dengan beberapa soal sebelumnya, ya, yaitu dimulai dengan subjek the novel, kemudian verbnya has received critical acclaim, ya. Sebagai sebuah induk kalimat dia sudah lengkap, ada subjek the novel, kemudian verbnya has received. Nah, antara subjek dan verb ini kemungkinan apa? Kemungkinan adalah anak kalimat atau adjective clause yang menjelaskan novel tadi, ya. Kalian masih ingat, anak kalimat selalu dimulai dengan konektor, ya, kemudian subjek dan verb. Nah, di sini bentuk adjective clause yang kita bisa pakai adalah konektor diikuti oleh kata kerja be, diikuti oleh verb ketiga, karena menjelaskan novel. Dalam ini novelnya pasif, novel yang ditulis. Jadi bukan novel yang menulis, ya, novel yang ditulis berarti novelnya pasif. Karena itu adjective clause yang kita pakai atau anak kalimat yang kita pakai adalah konektor tambah kata kerja be tambah verb 3, ya. Jadi yang benar adalah the novel which was written,
Connector, which, to be, was, kemudian verb 3 written. Sayang sekali pilihannya tidak ada. Ya, kalau pilihan A ini which written, was-nya tidak ada. Yang C juga was written, connector which-nya tidak ada. Nah, kalau sudah demikian, kemungkinan penulis soal ini dia menggunakan bentuk yang direduksi, bentuk yang dipersingkat. Cara mempersingkatnya gimana? Pilihannya ada dua, pakai verb ing ya, atau present participle, atau pakai verb ketiga past participle. Ya. Nah, kapan kita pakai present participle atau verb ing? Ketika yang dijelaskan tersebut, ya, noun atau person yang dijelaskan tersebut aktif. Sedangkan kalau dia pasif, kita gunakan past participle atau verb ketiga. Coba kita baca. The novel yang ditulis oleh the first time author. Tentunya maknanya pasif ya, the novels ini pasif, novel yang ditulis. Karena dia pasif, berarti pilihan kita yaitu verb ketiga atau past participle. Ya, mind you, tadi saya bilang, kalau kita pakai verb ing, artinya yang dijelaskan tadi, noun person atau noun thing yang dijelaskan itu aktif. Kalau dia pasif, langsung pakai verb ketiga. Novel yang ditulis ya, jadi karena di sini pasif, maka jawaban yang benar adalah written, yaitu D. Ya. Lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini termasuk tadi sudah dibahas, maksudnya ada soal yang mirip ya, satu jenis dengan soal nomor 7 ini, yaitu kalimat dimulai dengan kata hardly. Tadi saya sudah berikan beberapa kata yang dikategorikan sebagai kalimat terbalik atau inverted sentence. Tadi sebelumnya saya masih ingat kalau tidak salah kata not only. Nah, di sini mulai dengan kata hardly. Hardly ini salah satu kata yang menunjukkan dia adalah kalimat terbalik. Artinya setelah hardly ini kalimatnya harus terbalik strukturnya, yaitu kata bantu dulu baru subject. Nah, kalau kita lihat pilihan ABCD ya, di sini satu-satunya yang terbalik, ada dua yang terbalik di sini ya. Ada dua yang terbalik, yaitu A dan D. Ya, had they entered, yang C did they enter. Sedangkan pilihan B dan D ini kalimatnya normal atau natural. Ya, nah pilihan kita ada dua sekarang, A dan C. Yang A ini menggunakan tenses past perfect, yang kedua, yang C menggunakan tenses past tense. Dua-duanya terbalik. So which one are we supposed to choose? Kalau gitu yang mana yang kita pilih? Ya, nah. Kalau kita lihat keterangan waktunya di sini, when the discussion began, ya, dia berbicara tentang dua kejadian di masa lalu, di mana satu sudah terjadi sebelum kejadian lain mulai. Ya, nah, untuk berbicara tentang dua kejadian di masa lalu, di mana satu kejadian lebih dulu terjadi sebelum kejadian lain, ya, maka kejadian lebih dulu terjadi itu harus kita gunakan dalam past perfect tense. Ya, contohnya begini. Contohnya, teman kita datang ke rumah untuk jemput kita jam 7. Sementara kita sudah berangkat ke kampus jam 6.30. Berarti tidak ketemu. Ya, nah, kita bisa, mana kejadian yang lebih dulu adalah kita berangkat ke kampus, kemudian setengah jam kemudian teman kita sampai. Ya, karena itu kejadian yang lebih dulu terjadi, yaitu kita berangkat ke kampus harus dalam past perfect. Sedangkan yang kejadian berikutnya dalam past tense. Jadi kalimat tersebut bisa saya katakan, kita bisa mengatakan, I had left home for the campus when, before my friend came over to pick me up, gitu ya. I had left for the campus before my friend came over to pick me up at home, ya. Nah, karena itu yang pilihan 7 ini adalah yang A, kita menggunakan past perfect, ya. Hardly had they entered the meeting room when the discussion began. Ya. Oke. Lanjutkan ke nomor 8. The committee members subject, kemudian verbnya adalah I expected to present the findings by the end of the month. Anggota-anggota komite itu are expected, diharapkan untuk menyajikan temuan mereka, ya. Ini kalimat induknya sudah utuh, ya. Ada subjek, ada verbnya. Terus kira-kira yang di tengahnya apa? Seperti biasa, yang di tengahnya adalah anak kalimat yang mencoba menjelaskan the committee members tadi. Committee members yang mana? Gitu. Yang datang dari berbagai department atau divisi. Ya. Nah,
untuk adjective clause ini, sebagaimana saya sampaikan, kalau dia aktif kita menggunakan konektor langsung pakai verb, ya. Jadi kalau adjective clause yang lengkap, maka saya bisa mengatakan the committee members, ya, who come from various departments, gitu ya, who come from various departments atau who came from various departments. Tetapi ternyata pilihan who come atau who came ini tidak ada. Kalau tidak ada, berarti dia menggunakan bentuk reduksi atau reduced adjective clause. Pilihan kita hanya dua, pakai verb ing atau verb ing. Kalau noun person atau noun thing yang dijelaskan tadi aktif, dan kita pakai verb 3 atau past participle kalau yang dijelaskannya pasif. Nah, dalam hal ini, the committee members yang datang dari berbagai divisi, berarti aktif. Yang datang. Ya. Nah, kalau aktif, pilihan kita adalah verb ing atau present participle alias verb ing. Ya. Dan itu jawabannya adalah the committee members, coming from various departments, are expected to present the findings by the end of the month. Ya. Oke, berikutnya nomor 9. Nomor 9 ini kalau kita perhatikan setelah koma itu adalah induk kalimat. Subjek sama verbnya sudah ada. The outdoor event, ya, acara di luar ruangan, will have to be relocated. Ya, akan dipindahkan. If you look at this sentence, this is the main clause or independent clause because it contains subject and verb. And it can stand by itself. Ya, sebenarnya kalimatnya sudah lengkap. Nah, kalau induk kalimat sudah ada seperti itu, berarti di sebelahnya, sebelum koma adalah anak kalimat. Ya. Anak kalimat rumusnya adalah konektor, subjek, sama verb. Ya. Dalam hal ini kebetulan anak kalimatnya adalah adverb clause atau adverbial clause. Ya. Yang menunjukkan adverb clause. Nah, rumusnya adalah konektor, subjek, sama verb. Coba kita cek kalimatnya. Di bagian kosong ini konektornya belum ada. Kemudian verbnya sudah ada, yaitu the weather conditions. Verbnya ada, improve. Berarti what is missing here is only the connector, the adverb clause connector. Ya, konektor, adverb tadi, adverb clause tadi. Nah, ternyata pilihan semuanya adalah konektor adverb clause ya, dari A sampai D. Even though yang menunjukkan kontras, if yang menunjukkan condition, whether yang menunjukkan condition juga syarat, unless juga menunjukkan condition ya. Nah, kira-kira yang mana yang kita pilih nih? Coba kita lihat anak kalimat dengan induk kalimat ini hubungannya seperti apa ya. Titik-titik kondisi cuaca sudah membaik, koma, acara di luar ruangan akan dipindahkan. Coba kira-kira ini menunjukkan pertentangan atau syarat atau condition ya. Titik-titik kondisi cuaca meningkat atau membaik, acara di luar ruang akan dipindahkan ya ke dalam ruangan. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira pilihannya conditionnya ini apa? Jika atau jika tidak. Ya. Jika kondisi cuaca semakin baik, acara di luar akan dipindahkan ke dalam. Kayaknya nggak masuk akal ya. Jika cuacanya membaik, kalau cuaca sudah semakin baik, kenapa acara di luar dipindahkan ke dalam gitu ya? Berarti pilihannya adalah jika cuaca tidak membaik ya, maka acara di luar ruang tadi dipindahkan ke dalam ya. Nah, jadi yang tepat adalah jika tidak, jika cuaca tidak membaik. Nah, pilihannya adalah jika tidak itu if not ya, atau bisa juga kita menggunakan kata unless ya. Jadi unless itu sama dengan if not ya. Cuma kalau if not itu dia harus dipisah ya. Misalnya if the weather conditions do not improve. Tapi bisa juga kita menggunakan unless ya. Oke, karena itu jawabannya D ya. Lanjutkan ke nomor 10. Kita perhatikan kalimat dimulai dengan induk kalimat yaitu the company's success can be attributed not only to its innovative products. Nah, di sini induk kalimatnya lengkap yaitu the company's success can be attributed. Sampai di sana sebenarnya induk kalimatnya sudah lengkap.
Nah, kemudian ada lanjutannya, tidak hanya, not only to its innovative products. Ingat, ini not only, ini merupakan parallelism, ya. Jadi kita sebut dengan pair comparison, ya. Pair conjunction, ya. Kata penghubung yang berpasangan. Not only, ya, pasangannya adalah but also. Kalau both pasangannya and, either pasangannya or, neither pasangannya nor, ya. Ini nanti sesuatu yang harus kalian hafal, ya, practice dan familiar, ya. Ini berkenaan dengan masalah familiarity, ya. Jadi not only pasangannya adalah but also, ya. Both and, either or, neither nor, ya. Jadi jawabannya adalah not only to its innovative products but also to its exceptional customer service. Jadi jawabannya adalah alpha, ya. But also. Right, class, now let's continue to number 11. Let's have a look at this sentence and analyze it. The scientist's groundbreaking discovery, subjeknya adalah discovery, dan verbnya sudah ada juga, yaitu has sparked. Kemudian objek, a global debate. Sebagai sebuah induk kalimat, ini kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek, ada verb. The scientist's groundbreaking discovery. Subjeknya adalah discovery, ya. Ketika subjek berupa frase, maka subjek utamanya adalah yang paling belakang. Yang paling belakang itu pasti dia adalah kata benda, ya. Dalam hal ini discovery subjeknya. Has sparked a global debate. Induk kalimat sudah utuh. Kalau gitu, di antara subjek dan verb ini kemungkinan adalah anak kalimat yang mencoba menjelaskan subjek discovery tadi. Anak kalimat, sebagaimana saya sudah sampaikan, rumusnya adalah kalau dia pasif konektor, ya, salah satunya adalah konektor tambah to be tambah verb ketiga. Karena itu yang benar adalah the scientist's groundbreaking discovery, which was published, ya, which was published. Konektor which tambah to be, was, kemudian past participle, published. Tapi ternyata pilihannya nggak ada pilihan which was published. Maka kemungkinan dia menggunakan bentuk yang direduksi atau disingkat. Kembali lagi, we have two options, pakai verb ing atau present participle, atau pakai verb 3 past participle. Discovery atau penemuan yang dipublikasikan atau yang mempublikasikan. Tentunya yang dipublikasikan. Jadi di sini discovery-nya pasif. Kalau pasif, kita memilihnya, yang kita pilih adalah langsung pakai verb ketiga. Ya, publish. Jadi jawabannya adalah C, ya. Lanjutkan ke nomor 12. Kalimat nomor 12 ini, soal nomor 12 ini dimulai dengan kata pengantar rarely. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kata-kata seperti rarely, barely, neither, seldom, never, ya, not only, dan lain-lain, itu adalah ciri-ciri kalimat terbalik atau inverted sentence. What does it mean? Maksudnya apa? Maksudnya setelah rarely ini, ya, barely dan lain sebagainya, kalimatnya harus dibalik, ya. Mulai dengan kata bantu dulu, auxiliary dulu, ya, baru subjek, baru verb. Ya, nah di sini, ya, kalimat terbaliknya, kalau A itu normal, C juga normal, ya. Yang terbaliknya adalah B dan delta, yaitu have we heard. Dimulai dengan kata bantu have dulu, baru subjek we, kemudian past participle, a verb, ya, yaitu heard. Ya, tentu jawabannya bravo. Pak, yang D kan juga terbalik, Pak. Memang, tapi sini indikasi waktunya tidak menunjukkan bahwa dia dalam tense past tense, ya. Karena itu kita memilihnya kalimat terbalik dalam present perfect tense, ya. Jadi have we heard. Lanjutkan ke nomor 13, subjeknya adalah proposal, verbnya will be implemented. Sebagai sebuah induk kalimat, dia sudah utuh juga. Kita butuh anak kalimat diantaranya yang menjelaskan proposal tadi. Proposal yang mana? Yang sudah disetujui oleh Dewan Direksi, which has been approved by the Board of Directors. Ternyata pilihan which has been approved tidak ada. Berarti kembali dia menggunakan bentuk yang disingkat. Ya, pilihan kita dua, we have two options, pakai verb ing kalau dia aktif, pakai verb ketiga atau past participle kalau dia pasif. Nah, coba kita baca. The proposal
yang sudah disetujui, which has been approved. Berarti proposalnya pasif ya. Kalau pasif kita langsung saja pilih verb ketiga. Ya, bukan verb ing ya. Kalau verb ing itu kalau dia aktif. Karena itu jawabannya bravo ya. The proposal, approved by the board of directors, will be implemented. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Nomor 14 ini induk kalimatnya adalah setelah koma. The team remained optimistic and determined to achieve their goals. Ya, tim itu tetap optimistik dan bertekad untuk meraih tujuan mereka. Induk kalimatnya sudah lengkap, berarti sebelum koma ini anak kalimat. Anak kalimat dimulai dengan konektor, kemudian subjek, kemudian verb. Konektornya tidak ada, subjeknya the challenges, kemudian verbnya nggak ada. Ya, setelah challenges itu ternyata anak kalimat yaitu they faced. Ya, ini adjective clause. Jadi anak kalimat adjective clause. Karena anak kalimat the challenges ini tidak diikuti oleh verb, maka kita tidak bisa menggunakan anak kalimat di sini. Kembali yang kita gunakan adalah preposisi. Ya, karena yang ada cuma noun yaitu the challenges, maka sebelumnya kita menggunakan preposisi. Nah, preposisi di sini ada dua. Yang pertama in spite of, yang kedua despite of. Sementara C dan D, although dan even though itu adalah kata penghubung atau konektor. Ya, bukan jawabannya. Nah, tinggal dua preposisi. Yang mana yang kita pilih? In spite of atau despite of? Dua-duanya memiliki makna yang sama, tapi mind you, ingat ya, walaupun sama dia punya bentuk yang berbeda ya. Dua-duanya sama-sama preposisi, sama-sama diikuti oleh noun atau frase ya. Tetapi in spite of itu benar, sedangkan despite of itu nggak boleh pakai of. Ya, seharusnya despite saja. Ya, ingat ya, despite saja. Jadi despite the challenges atau in spite of the challenges. Ya, jadi jawabannya A. Lanjutkan ke nomor 15, nomor terakhir untuk section A ini. Ini tentang double comparison ya. The more detailed the instruction, makin terinci instruksinya, koma, masih ingat? Kalau pakai double comparison, dia menggunakan kata sandang the, kemudian diikuti bentuk komparatif ya. Nah, di sini setelah koma, bentuk double komparatif tadi, yaitu the diikuti oleh bentuk komparatif tadi, adalah yang C, the easier. Ingat, bentuk positifnya easy, bentuk komparatifnya adalah easier. Ya, cheap, cheaper, tall, taller. Gitu ya. Karena itu kita menggunakan the easier. Ya. Oke, jadi jawabannya C. Ingat ya, bacanya bukan the easier tapi the easier. Ya. Oke, sekarang that's all for section A. We have covered 15 questions, and now let's move on to section B. There are 25 questions in section B, from questions 16 through 40. Yeah. Section B is different, quite different from section A. In section B, yeah, each sentence has 4 underlined words or phrases. Yeah. Jadi ada 4 kata atau frase yang digarisbawahi. Yeah. And the 4 underlined phrases are marked by option A, B, C, and D. And what you are going to do is to identify which word or which phrase underlined, yeah, must be changed in order for the sentence to be correct. Jadi kalian harus memilih satu opsi yang salah, ya. Jadi 3 pilihan benar, satunya salah. Yang salah itu yang mana? That's what you have to identify, ya. Itu yang harus kalian identifikasi. Jadi berlawan dari section A. Section A tadi, ya, kita mencari yang benar, berarti 3 salah. Kalau ini kebalikannya, 3 yang benar, 1 yang salah, dan yang salah itu yang mana? Yang mana? Which one? Ya, kita mulai dengan kita lihat contoh di sini. The 4 string on the violin are tuned in fifths. Kita lihat di sini, subjeknya adalah the 4 string, 4 string, ya. Kita lihat verbnya menggunakan are, tuned, ya. Kalau kita lihat to be-nya adalah are, tentunya kita bisa kesimpulan bahwa subjeknya jamak atau plural, ya. Tapi ternyata subjeknya tunggal, the 4 string, ya. Seharusnya jamak, yaitu the 4
strings, ya, strings. Karena itu yang salah adalah yang bravo, ya. Ingat, sekali lagi saya ingatkan di section B ini kalian mencari yang salah yang mana, ya. Oke, kita mulai dengan nomor 16 ya. Let's begin section B with question 16. The report which was written by the research team were presented at the conference yesterday. Subjeknya adalah the report. Tunggal apa jamak? The report. Tunggal tentunya atau singular ya. Nggak ada S-nya. Kalau ada S, the reports, berarti jamak. Ini the report, tunggal. Which was written, nah ini anak kalimat atau adjective clause yang menjelaskan report tadi. Which was written, yang ditulis oleh tim peneliti. Ya, ini anak kalimat ini sengaja diberikan oleh pembuat soalnya untuk memisahkan subjek sejauh mungkin. Supaya kita terjebak ya. Nah, ternyata verbnya menggunakan to be, were. Ini dalam tense past tense ya. Dalam past tense itu ada was, ada were. Kalau kita cek subjek sama verbnya, agree apa tidak, sesuai apa tidak ini? Tentunya tidak ya. Subjeknya the report itu tunggal, sedangkan to be-nya pakai were. Jadi yang salah yang were, seharusnya was ya. Jadi pilihan yang salah adalah yang C. Were should be was ya. So we have to change to be were to was ya. Oke. Lanjutkan ke nomor 17. Kalimat nomor 17 ini dimulai dengan kata not only. Do you remember? The sentence beginning with phrases such as not only, barely, seldom adalah ciri-ciri kalimat terbalik ya, atau kalimat inversi. Masih ingat? Kalimat inversi artinya setelah not only kalimat harus dibalik, yaitu kata bantu dulu, kemudian baru subjek, baru verb ya. Nah di sini ternyata tidak, dia di sini konteksnya agak berbeda ya. Nomor 17 ini bukan kalimat terbalik, ini tentang parallelism, ya. Not only the students, tidak hanya mahasiswa, mahasiswanya banyak sini ya, plural, students, but also the teacher, tapi juga guru, gurunya satu, dosen ya. Kemudian verbnya adalah were, surprise, kaget gitu ya. Menurut kalian kira-kira subjeknya tunggal apa jamak? Not only para mahasiswa, tetapi juga dosen, dosennya satu ya. Para mahasiswa, dosen. Kira-kira jamak apa tunggal ini? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita akan berkesimpulan bahwa ini jamak. Tidak hanya para mahasiswa, tapi juga dosen. Ada mahasiswa, ada dosen. Oh, pasti jamak dong, plural gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris, dia punya peraturan sendiri tentang ini. Ya, kata-kata not only titik-titik, but also titik-titik, itu tidak otomatis dia menjadi plural. Tapi kita harus pilih to be, ya. To be-nya apa? Tunggal apa jamak? Nah, kita lihat subjek yang paling dekat ke to be tadi apa? Ya. Not only the students, but also the teacher. Mana yang paling dekat ke to be word tadi? Oh, ternyata yang paling dekat adalah the teacher. The teacher itu ternyata tunggal atau singular. Karena itu subjeknya juga, verbnya juga harus tunggal, to be-nya harus tunggal ya. Jadi peraturan seperti itu ya. Jadi kalau ada not only titik-titik but also titik-titik, maka subjeknya ya yang kita cocokkan dengan to be-nya adalah subjek yang paling dekat. Itu yang kedua tadi ya. Jadi the teacher. Karena itu word-nya harus berubah menjadi was. Kalau Bapak balik, misalnya, not only the teacher, but also the students, maka the students-nya yang dekat ke to be, maka dia tetap pakai were. Ya, jadi kita lihat subjek mana yang paling dekat ke to be-nya, itu yang kita sesuaikan. Ya. Jadi jawabannya C ya, were seharusnya, ya, it should be was. Now let's go on to the next question, nomor 18. Having been worked on the project for months, setelah dikerjakan proyek tersebut selama beberapa bulan, the team finally submitted their findings. Tim tersebut, ya, akhirnya menyerahkan hasil temuan mereka. Coba kita lihat induk kalimatnya. Tim tersebut menyerahkan temuan mereka. Berarti subjek dari induk kalimat ada tim itu menyerahkan. Nah, antara induk kalimat sama pengantarnya tadi atau introductory verbal modifier tadi itu harus
sinkron gitu ya, jangan dangling. Coba, tim tadi akhirnya menyerahkan hasil temuannya. Tim tadi mengerjakan proyek atau dikerjakan proyek? Tentunya mengerjakan proyek, ya. Oke, karena itu dia aktif. Jadi seharusnya bukan having been worked setelah dikerjakan, tapi having worked setelah mengerjakan, ya. Jadi yang salah yang A, ya. Karena kalau A ini dia pasif, having been worked setelah dikerjakan. Kalau sudah kerjakan maka dia subjek dari induk kalimatnya harusnya proyek, karena proyek dikerjakan ya. Setelah dikerjakan proyek tersebut dievaluasi misalnya. Tapi dalam ini induk kalimatnya adalah tim. Tim itu menyerahkan. Berarti dia aktif ya. Karena itu yang benar having worked on the project ya, aktif. Jadi yang salah yang A. Nomor 19, the new policy subject aim at reducing costs. Ya, subjeknya tunggal, policy, kebijakan. Have been met, telah dipenuhi. Nah, di sini juga kesesuaian subjek sama verbnya tidak tepat. Subjeknya tunggal, policy, sementara verbnya pakai have. Ya, yang benar adalah has been met. Karena itu yang C yang salah. Ya, have been met should be has been met. Number 20. Nomor 20 ini kalimat dimulai dengan kata rarely. Masih ingat, rarely, barely, seldom, dan lain-lain adalah ciri-ciri kalimat terbalik. Artinya setelahnya harus dibalik. Tapi ternyata setelah rarely ini kita lihat kalimatnya normal, yaitu we see, subjek tambah verb. Karena itu yang salah yang A. Seharusnya kalimatnya dibalik ini. Rarely do we see. Ya, kata bantu dulu, subjek sama verb. Itu yang benar ya. Rarely do we see. Ya. Oke. Nomor 21 ini tentang double comparative ya. Yaitu the more you practice. Perhatikan, di bentuk komparatif diawali dengan the more you practice, the better you will become. Ternyata dua-duanya benar. Ya. Tetapi yang diujikan di sini adalah question text di belakangnya. Question text itu harus sesuai dengan kalimat induk sebelumnya. Kalimat induknya adalah you will become. Ya. Nah, sementara question text-nya adalah isn't it. Tentunya ini salah. Seharusnya you will become menjadi won't you atau will not you. Ya. Kalau dia positif, kita pakai yang negatif. Will not you atau kita sebut dengan, kita singkat dengan won't you. Ya. Jadi jawabannya yang D. Seharusnya won't you, bukan isn't it. 22. Subjeknya the professor. Ya, profesor along with, bersama-sama dengan para asistennya. Coba kalian pahami. Kira-kira ini tunggal apa jamaknya? Dosen dengan para asistennya. Dalam bahasa Indonesia, pasti kita akan berkesimpulan, oh ini jamak ini. Tapi dalam bahasa Inggris, kalau ada kata seperti ya, the professor, along with, bersama-sama, together with, ya, masih banyak kata-kata yang lain ya, yang terkesan seolah-olah dia itu adalah jamak, ya, sebenarnya untuk menjebak kita. Sebenarnya dia bukan jamak ya. Kalau ada kata-kata together with, along with, accompanied by, ya, profesor yang ditemani oleh asistennya. Itu tidak merubah subjek the professor tadi menjadi jamak, ya, tetap dia tunggal. Nah, karena itu verbnya juga harus tunggal. Ternyata verbnya adalah are conducting, jamak, jadi nggak sesuai ya. Karena itu jawabannya C. Are conducting seharusnya is conducting. Ingat ya, kata bersama-sama dengan asisten, ditemani asisten, ya, itu tidak merubah subjeknya menjadi jamak, tetap subjeknya the professor, ya. Ini jebakan sebenarnya. Oke, berikutnya nomor 23, the book subject which has been praised by critics, ya, yang telah mendapatkan penghargaan, telah dihargai, diapresiasi oleh para critics. Critics itu orang ya. Ya. Critics itu orangnya. Kalau tindakannya criticism, ya. Buku yang sudah diapresiasi oleh para kritikus tersebut are available. Perhatikan verbnya are available. Sementara subjeknya the book, tunggal. Ya. Kemudian which has been praised by critics, kemudian verbnya are available, jamak. Nggak cocok, ya. Jadi seharusnya is available. Jadi yang salah adalah C, ya. Bukan are available tapi is available. Satu lagi, perhatikan kalian. Pembuat soal itu sengaja memisahkan subjek dengan verb sejauh mungkin, ya, sehingga kita luput ketika mendeteksi
apa yang sebenarnya diujikan di sini. Cara memisahkannya bagaimana? Ya di antara subjek verb ada adjective clause, ada positif macam-macam. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian 24 ini juga sama, ya. Dimulai dengan despite of the heavy rain. Tadi kita udah belajar bahwa despite of itu adalah preposisi yang salah, ya. Yang pakai of itu adalah in spite of, ya. In spite of sinonimnya despite. Ingat mana yang pakai of, mana yang tidak pakai of, ya. Jangan in spite, satu lagi despite of, jangan, itu dibalik namanya, ya. In spite of, ini satu lagi despite, ya. Both are the same in meaning, ya, but different in form, ya. So you've got to remember, you have to memorize which one ends with of, which one does not. Ya, jadi yang salah yang A seharusnya despite saja. Number 25, the committee has decided to postpone the meeting until further notice, isn't it? Nah, perhatikan, di sini induk kalimatnya lengkap, the committee subject verbnya has decided. Tapi question text-nya pakai isn't it. Ya, sementara verbnya pakai bentuk kata kerja has decided. Perfect tense, ya, present perfect tense. Nah, seharusnya question text-nya berdasarkan kata kerja present perfect tadi. Jadi seharusnya hasn't it, bukan isn't it, ya. Karena itu yang salah delta. Ya, not isn't it, but hasn't it. Kemudian 26, she stayed late at the office, induk kalimat, ya, because she had a deadline to meet. Ya, and because she wants to impress her boss. Kita perhatikan di sini, she stayed late, pakai verb kedua, stayed, past tense, because she had, pakai verb kedua juga, karena dia ada deadline yang harus dipenuhi, and because she wants, perhatikan anak kalimat yang keduanya, ya, ternyata menggunakan bentuk present, she wants, jadi tidak paralel, ya, jadi seharusnya she wanted, ya, stayed, had, wanted, jadi yang salah D. Bukan wants, tapi wanted. Sama-sama verb kedua, sama-sama past tense, ya. Nomor 27, the company's success is due not only to its innovative products, but also, nah kita perhatikan sini, kesuksesan perusahaan tersebut is due, ya, not only, bukan hanya, to its innovative products. Perhatikan sini, but also, not only sama but also setara. Ya, bukan hanya karena produk-produknya yang inovatif. Kita perhatikan its-nya di sini refers ke company. Company-nya tunggal, berarti ini cocok, ya. Tapi juga karena strategi pemasaran mereka. Mereka ini refers kemana? Ya, seharusnya refers ke company tadi, tunggal. Jadi bukan their, seharusnya its, ya, but also its excellent marketing strategy. Its-nya refers ke company, company-nya tunggal, ya. Nomor 28, the scientist, ya, ilmuwan yang risetnya, yang penelitiannya telah diakui secara luas. Dan sini dia menggunakan anak kalimat adjective clause, tapi bukan scientist sebagai orang situ, tapi dia menjelaskan scientist dari sesuatu atau properti yang dimilikinya. Ya, misalnya gini, saya menjelaskan seorang wanita, wanita yang tasnya itu berwarna hitam. Jadi saya menjelaskan wanita ini bukan wanitanya saya jelaskan, tapi dari sesuatu yang dimilikinya, yaitu tasnya, atau dari mobilnya, atau dari apanya. Nah, kalau kita menggunakan menjelaskan sesuatu lewat sesuatu yang dimilikinya, maka konektor yang kita pakai adalah konektor yang menunjukkan kepemilikan juga, yaitu whose, ya, bukan who. Ya, whose. Apa spellingnya? W-H-O-S-E, ya, whose yang punya kata milik. Kenapa whose? Karena kita menjelaskan wanita tersebut juga dengan sesuatu yang dia milikinya, dari tasnya, dari rambutnya, ya, gitu. Jadi hati-hati, ya, ini beda connect, ya. Kecuali kalau saya menjelaskan wanita, dia sebagai orangnya, misalnya wanita yang tinggi tersebut, the woman who is tall, saya pakai whose itu, karena whose itu menjelaskan wanitanya, bukan menjelaskan wanita dari sesuatu yang dia miliki, ya, dari properti dia, gitu. Oke, jadi pilihan B, whose ini seharusnya menjadi whose, ya, whose research has been widely recognized. Wanita yang risetnya atau yang penelitiannya telah dikenal secara luas, is presenting his findings.
Nomor 29, the proposal which was submitted last week. Proposal yang diserahkan minggu lalu, ini subjeknya ada proposal, kemudian tunggal ya, proposalnya tidak ada S-nya tapi tunggal, proposal, yang diserahkan minggu lalu, have been approved by the board, sudah disetujui oleh Dewan Direksi. Kita lihat di sini verbnya menggunakan have been approved, bentuk pasif. Kira-kira cocok ya? The proposal sama have? Tentunya tidak cocok ya. Jadi dalam present perfect itu kita harus ingat mana yang pakai have, mana yang pakai has ya. Yang pakai has itu adalah yang the third person singular, yang tiga tunggal. Kayak proposal, he, she, it ya. Sedangkan di luar itu kayak I, you, we, they, dia pakai have ya. Jadi ini tidak cocok ya. Seharusnya the proposal which was submitted last week has been approved ya, bukan have, has been approved ya. Jadi jawaban salah yang C. Nomor 30, the more you read, the more, oke. Nah, perhatikan ini bentuk double comparative. Dia pakai the diikuti oleh bentuk komparatif. Kira-kira kalian pasti bisa melihat ya yang mana yang salah. The more you read, ya, the, kata sandang the, kemudian diikuti oleh bentuk komparatif more. Tetapi setelah koma, dia pakai komparatif juga, more knowledge. Tapi kata sandang the-nya nggak ada. Ya, karena itu kurang tepat. Ya, tidak tepat, sorry ya. Jadi yang benar adalah the more you read, the more knowledge you certainly gain, don't you? Gitu ya. Jadi yang salah adalah more knowledge. Seharusnya the more knowledge ya. 31. The team, nah diikuti oleh anak kalimat yang direduksi. The team yang terdiri dari, the team consisting, betul ya, karena dia yang terdiri dari atau yang mengandung para pakar. Ya. Nah, di sini yang salah adalah kata kerja consisting yang berubah menjadi kata sifat ini, dia tidak utuh. Ingat, ada beberapa kata kerja yang sudah punya pasangan preposisinya. Misalnya kata rely on, gitu ya, depend on, ya, insist on, gitu ya. Banyak lagi kata-kata kerja yang diikuti oleh preposisi. Kata sifat juga ada diikuti preposisi ya. Nanti sini kebetulan dia kata kerja consist diubah menjadi kata sifat consisting, cuman preposisinya belum ada ya. Kalian betul masih familiar ya. Consist pasangannya apa? Consist pasangannya of ya. The team, consisting of experts. Sebenarnya bentuk aslinya, bentuk lengkap anak kalimatnya adalah the team which consists of. Benar aslinya begitu. Which consists of. Tapi direduksi, disingkat menjadi consisting of ya. Jadi of-nya missing karena itu yang salah bravo ya. Yang benar adalah consisting of. 32. The new regulations, perhatikan subjeknya berupa frase the new regulations, berarti subjek utama adalah yang paling belakang. The most beautiful scenery, berarti subjeknya scenery ya. And extremely apalagi ya? And extremely ya, intinya kalau subjek berupa frase, sekumpulan kalimat, sambungan kata, bisa 2, 3 kata, 4, maka subjek utama dan yang paling belakang. Nah, di sini the new regulations, yang paling belakangnya adalah regulations. Itulah subjeknya, ya, bukan the new-nya, bukan the-nya, bukan new-nya. Regulations ini subjeknya jamak. Aim at improving safety, yang ditujukan untuk meningkatkan safety, has been implemented, ini verbnya. Telah dilaksanakan, has been implemented. Kalian lihat, has been, dia pakai kata bantu has. Has itu untuk tunggal ketiga. Sementara subjeknya regulations, jamak. Jadi nggak cocok. Seharusnya have been implemented. Jadi sini yang salah yang C. Has been, should be, have been ya. Oke, next nomor 33. Nomor 33, the new policy, kebijakan yang baru itu, is not only confusing, tidak hanya confusing. Confusing ini kata sifat. But also a burden to employees and difficult to follow. Di sini, di new policy ini digambarkan dengan 3. Pertama, confusing, kata sifat. Yang kedua, a burden, beban. Yang ketiga, difficult, sulit untuk dilaksanakan. Dari 3 ini ada satu yang tidak paralel, tidak setara, yaitu
burden. Confusing kata sifat, difficult kata sifat, urban itu kata benda. Nah, harus rubah menjadi kata sifat supaya paralel. Apa kata sifatnya? Ya, burdensome. Ya. Jadi, the new policy is not only confusing, but also burdensome to employees and difficult to follow. Ya, jadi paralel tiga-tiganya. Confusing, burdensome, dan difficult. Jadi yang salah yang C. 34. The professor, subject, tunggal ya, nggak ada S-nya. Along with his students, ingat kata-kata bersama dengan mahasiswanya tidak merubah dia menjadi jamak ya. Tetap subjeknya adalah the professor, tunggal. Kita lihat verbnya ternyata are attending. Tentunya tidak cocok ya. Jadi harus verbnya kita rubah menjadi tunggal juga. Jadi is attending. The professor along with his students is attending. Ya, jadi yang C yang salah. 35. The book, subjeknya tunggal, the book, which has been translated into multiple languages, yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, is considered. Nah, ini cocok ternyata. Verbnya juga tunggal, is considered. Dianggap sebagai satu yang klasik. Perhatikan sini ya. Dianggap sebagai apa? Sebagai satu yang klasik. Nah, di sini kata sandang itu tidak pernah diikuti oleh kata sifat. Dia harus selalu diikuti oleh kata benda atau frase. Nah, kata sandang sini diikuti oleh kata classical. Classical itu kata sifat. Ingat, yang berakhiran dengan al itu rata-rata adalah kata sifat, ya. Classical, ya, dan lain-lain. Ya. Musical, ya. Jadi kata sandang the itu harus diikuti oleh noun atau frase. Jadi kata benda mengikutinya. Jadi yang salah adalah classical karena di atas sifat, seharusnya classic, ya. Pilihannya D. Berikutnya, nomor 36, the more you practice, ini bentuk double comparison, makin sering kamu berlatih bahasa Inggris, the more proficient you will become. Akan semakin proficient, ya, lancar, you will become in the language, isn't it? Nah, perhatikan, kalimat keduanya, the more proficient you will become. Kamu akan semakin, proficient itu semakin, kita perhatikan sini, the more proficient you will become. Ini memakai bentuk future tense, you will become. Tapi question text-nya pakai bentuk present tense, isn't it? Dan maksudnya kira-kira bukan, gitu ya. Nah, di sini nggak cocok ya, tidak cocok karena satu pakai you will become, pakai future, dia pakai isn't it. Seharusnya juga menggunakan bentuk future, yaitu won't you, bukan isn't it ya. Ini berkaitan dengan question text. 37. The proposal, subjeknya tunggal, which was submitted last week, yang diserahkan minggu lalu, has fully approved by the board. Sudah menyetujui atau sudah disetujui oleh Dewan Direksi. Tentunya kalimat ini pasif ya. Proposal yang diserahkan minggu lalu telah disetujui. Nah, kalau kita perhatikan di sini, has fully approved itu bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif. Ingat dalam present perfect tense, kalau pasif adalah have atau has diikuti been, ada kata to be been-nya ya, has been fully approved ya. Jadi sini kurang been-nya ya. Kalau has-nya sendiri sudah cocok dengan proposal, sama-sama tunggal, tapi untuk merubah dia menjadi pasif harus pakai been ya, ada been di antaranya. Has been fully approved ya. Jadi yang salah C. Oke, 38. The company which has been growing steadily, perusahaan yang telah tumbuh secara steady ini, highly values, sangat menghargai innovation. Perhatikan, innovation itu kata benda, efficiency juga kata benda, and being a good team player. Nah, di sini bukan kata kerja, bukan kata benda ya. Seharusnya kata benda yang kita pakai. Ya. Jadi yang salah yang D ya. Oke, jadi bukan being a good team player, seharusnya kita buat menjadi teamwork gitu ya. Ya, saya ulang ya. Jadi the company highly values innovation, kata benda, efficiency, kata benda, dan teamwork, sama-sama kata benda. As these traits drive success, karena biasanya traits atau perilaku seperti ini atau kualitas seperti ini akan mendorong sukses, keberhasilan. Nomor 39, the new regulations, perhatikan subjeknya jamak, regulations, ada S-nya. Aim at improving safety, verbnya has been implemented.
ternyata verbnya menggunakan kata bantu has. Sementara subjeknya jamak, regulations. Tentunya ini tidak cocok. Ya. Yang benar adalah have been implemented, bukan has. Jadi yang salah yang C. Terakhir, nomor 40. The more detailed the instructions, semakin rinci sebuah instruksi atau perintah, the easier it is for the participants to follow it. Maka makin gampang, makin mudah bagi para peserta untuk mengikutinya. Nya ini apa? Ya, the easier it is for the participant to follow it. It-nya apa? Coba kita baca kalimat awalnya. The more detailed the instructions, makin rinci the instruction, perintah-perintah. Perintahnya jamak di sini. Makin rinci, ya, makin detail sebuah instruksi, sebuah perintah, maka akan makin mudah bagi para peserta untuk memahaminya. Nya apa? Perintah tadi. Perintah tadi jamak, the instructions. Kenapa dia berubah menjadi it? Ya, kalau jamak tentunya they. Nah, dalam posisi objek dia berubah menjadi them. Ya, jadi yang salah ini adalah they. It seharusnya berubah menjadi them. Ya, saya baca the more detailed the instructions, jamak ya, koma, the easier it is for the participants to follow them. Untuk mengikuti mereka. Merekanya refers ke mana? Refers ke the instructions tadi. Ya, well class, that's what we have been discussing for today. That's what we've been covering today. It covers lots of language points, yeah, from parallelism, comparison, tenses, active, passive, agreement between subject and verb, etc., etc. So it's a very complex topic to cover in structure. You need to practice a lot. You need to get familiar with different kinds of language points in structure. Trust me, the more you practice, the more familiar you become and the easier the task will be. So before I end this video for today, I just want to remind you once again that theory is something, but without practice, you're not going to make any progress at all. So you have to combine between theory and practice. The more you practice, the more frequently you do the exercises, the better your understanding. Right, class? Thank you so much for coming and watching this video. I hope you have learned a lot. You have gained some, much better understanding after you cover this one. Thank you so much. And before I dismiss, don't forget to hit the subscription button, yeah, and you can come to this video anytime you like, yeah, to practice again and again to improve your understanding. Thank you so much. See you next time. Bye.